Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita akan membahas tentang materi tekanan hidrostatis. Apa sih tekanan hidrostatis itu? Kalau dari katanya saja, maka kita bisa tahu bahwa hidrostatis itu dari dua kata, yaitu hidro dan statis. Hidro itu artinya air dan statis artinya diam. Jadi, tekanan hidrostatis itu apa? Tekanan hidrostatis itu adalah tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Coba perhatikan gambar ini. Ini ada seorang yang menyelam, gitu kan? Nah, maka dia akan mengalami tekanan hidrostatis. Biasanya orang-orang yang penyelam-penyelam tradisional, mereka akan mengalami kerusakan pada gendang telinganya karena semakin dalam mereka menyelam, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar dan itu mampu merusak gendang telinga. Oke ya. Lah, membrana timpaninya lama-lama dia akan rusak. Nah, tekanan hidrostatis itu rumusnya adalah P sama dengan Rho GH. P ini adalah tekanan hidrostatis, satuannya adalah Pascal. Rho massa jenis cairan, satuannya kilogram per meter kubik. Dan G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. H adalah kedalaman cairan, satuannya adalah meter. Untuk kedalaman ini harus diperhatikan ya, bahwa H ini adalah kedalaman zat cair yang dihitung dari permukaannya, dari permukaan zat cairnya, dari sini ya, sampai ke targetnya. Nah, coba perhatikan di sini. Ini juga ada simulasi bahwa semakin dalam atau hanya semakin besar, maka tekanannya akan semakin besar juga. Jadi kalau kita mempunyai sebuah tabung gitu ya, atau pipa paralon besar gitu, kemudian dilobangi bawah, tengah, atas. Yang mana tekanan hidrostatisnya yang paling besar? Ya, tekanan hidrostatisnya yang paling besar adalah yang paling bawah, sehingga air memancur airnya itu lebih jauh daripada yang di atas. Itu menunjukkan bahwa kedalaman zat cair itu akan menyebabkan tekanan hidrostatisnya akan semakin tinggi. Konsep ini berlaku juga pada penerapan pembentukan struktur bendungan air. Tahu kan kalian bahwa bendungan air itu pada bagian yang bawah dibuat lebih tebal daripada bagian atasnya. Ini sama karena ingat bahwa kalau semakin dalam maka tekanannya semakin besar. Agar bendungan ini tidak jebol, maka struktur bangunan bendungan pada bagian bawah harus lebih luas dan lebih kuat gitu ya dibanding pada bagian yang atasnya. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 Newton per kilogram, tekanan hidrostatis yang diterima ikan tersebut adalah, kita lihat dulu ikannya pada posisi yang mana ya. Jadi kalau ada semacam ini, coba kita selesaikan bersama ya. Oke. Oke. Ini diketahuinya kita cari dulu hanya. Ingat ya, hanya tadi itu kan posisi ikan terhadap permukaan airnya. Jadi kalau ini ketinggiannya hanya 120, sementara ikan ini dia dengan dasar ini 50, maka hanya ini diambil dari sini. Yang ini ke sini. Oke, berarti berapa? 120 dikurangi 50. Berarti ketinggiannya hanya adalah 70 cm. Oke ya. Berarti hanya adalah 120 dikurangi 50.
Ini sama dengan 70 cm. Ingat, satuannya kan harus meter ya. Maka kita harus menjadikan meter dulu, berarti 0,7 meter. Sekarang kita punya rho. Rho-nya adalah 1000 kilogram per meter kubik. Kemudian G-nya adalah 10 Newton per kilogram. Oke, kalau kita sudah mengetahui apa yang diketahui, kita lanjutkan. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah tekanan. Tekanan apanya? Tekanan hidrostastisnya. Oke, kita jawab. Oke. Tekanan hidrostatis sama dengan rho G kali H. Rho-nya berapa tadi? 1000. Oke, G-nya 10, H-nya sudah satuannya dinamakan 0,7. Ini coret, berarti tinggal 7000. Satuannya apa? Satuannya adalah Pascal. Jadi semacam ini. Mudah kan? Oke.